itu niatnya mau buat ini Pak, knowledge management system, bikin web untuk membantu para petani. Jadi petani itu mulai dari pembibitan sampai pemasaran itu saling ini Pak, saling sharing gitu Pak, saling berbagi pengalaman. Katanya kan ada KTNA ya Pak. Gini memang perlu saya ceritakan dulu ya. Iya. Kalau ibu catat juga nggak apa-apa. Kalau memang izin direkam ya Pak. Ya, enggak Pak, direkam aja. Iya Pak. Jadi kalau memang KTNA itu kan namanya kontak tani nelayan andalan. Nah, itu memang membawahi dari petani ikan hias, tanaman hias, ikan konsumsi dan lain sebagainya. Nah, masalah tentang aglo ini, kelompok yang ada di sini kan 2 kelompok. Kalau nggak salah 17 kelompok insan mandiri ada 17 orang. Terus ada kelompok Pucuk Jaya itu ada sekitar 15. Nah, dulu memang kalau di sekarang ini nih ikut-ikutan, Bu. Kota petani aglonema itu ikut-ikutan di sini. Aglonema sekarang kan nggak laku. Sekarang nggak laku sama sekali aglonema. Contoh Suksom itu waktu sekitar 7 bulan yang lalu kan 1.200.000. Sekarang ini 120.000. Kenapa Pak bisa menurun begitu? Ya karena kan dari faktor dari importir. Banyak ya importer. Iya, dari importir itu kan dari Thailand. Karena mereka mainnya kultur jaringan. Iya. Dengan teknologi yang canggih. Kalau di sini secara konvensional, secara kampung. Kalau mereka itu kan sistem kultur. Sekali kultur aja kuat sampai puluhan ratusan ribu. Kalau di sini cuman caranya stek pucuk, perbanyakan anak. Lama lagi ya Pak. Lama. Kalau mereka itu ya memang kultur juga lama. Kultur itu kalau nggak salah kan sampai mencapai setahun lah. Iya, setahun. Tetapi kan potong pucuk juga sama. Sekarang potong pucuk nih kita tancap gitu ya, sampai seger dia itu di angka 2 bulan. Itu pun medianya harus bagus, harus pakai obat dan sebagainya. Nah, disitulah diserbu dengan para importir dari luar. Nah, pohonnya lebih bagus, lebih murah, jenisnya lebih banyak, jenisnya lebih banyak gitu. Kalau di sini makanya hancurlah kebanyakan petani di sini. Jadi kebanyakan akhirnya rata-rata berubahlah dari petani menjadi seorang broker. Pedagang gitu. Pedagang. Jadi kalau pas musim habis. Kalau sekarang musim pilo sekarang, ya pilo semua sekarang. Sekarang pilo semua nih. Yang satu lembarnya ada yang 30 juta. Pilo katak bukan Pak? Bukan. Pilo dendro yang perigata. Oh ya kemarin. Terus pakai kabel busi, kayak monstera. Itu udah turun kayak janda bolong. Janda bolong perigata ya waktu sekitar setahun yang lalu ya. Itu harganya sama 4 daun ya, 3 daun itu sekitar 100 jutaan. Sekarang udah turun. Udah sekitar di angka 35-an. 35 Pak. Juta. Mahal Dan 100 juta. Yang itu yang perigata ya Pak? Perigata. Kalau bukan perigatanya kemarin kan masih angka 17.500. Sekarang turun lagi 2.000. Yang apa yang biasa? Yang biasanya. Kayak janda bolong yang perigata nih, yang bukan perigata nih, yang dulu waktu masih perigatanya naik, dia itu naik. Sekarang 2.000 lagi. Di kebun saya yang 4 nggak ada yang mau beli. Itu makanya kalau petani di sini kebanyakan saya bilang tani jangan banget idealis kalau kita modalnya tipis. Jadi sekarang ini ya aglonema ini menjadi sebatas tanaman tumpang sari. Mereka usaha proyek tapi ada cuma ada 2 pot 3 pot di rumahnya. Saya pun nggak ada, saya habisin borong. Mau banyak saya di sini.
Ya banyak sih enggak lah, pokoknya ada lah banyak gitu. Sebentar berapa, ada sekitar 100 pot gitu. Ya saya jual gitu. Jadi kalau memang ibu meneliti untuk bagaimana pemasaran dan sebagainya, ya sebenarnya saya senang ya, dalam arti kan bisa membantu kelompok tani kami. Memang sekarang ini memang hampir nggak ada di sini yang tani agro. Rata-rata mereka semuanya di sini kan terkenal secara nasionalnya kan tanaman hias proyek. Di sini nasional ya, memang dari untuk nasional seluruh Indonesia hampir ke sini semua. Datanya ada sama saya. Datanya maksudnya penjualan kemana ada. Ya Purwokerto ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, jadi, Maluku. judulnya tanaman hias ya? Iya di sini bukan jenisnya langsung spesifik aglo gitu ya? Bukan, nggak ada. Kalau di sini, kalau di kelompok saya ada juga yang khusus aglonema itu dieksportir dan mereka jarang mau menerima mahasiswa. Ya, karena mereka mengganggu aktivitas dia. Dan takut daun kan ada juga aglo yang masih lumayan lah harganya ya, apa namanya saya lupa ya, takut kena virus. Bukan virus, dan juga mereka kan ada teknik-teknik dia itu seperti rahasia gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang contoh di sini kan ada berapa ya mahasiswa itu, saya bilang kalau memang ingin mengembangkan dari segi pemasarannya, saya bilang mau nggak cuman ada satu orang itu ada 30 pohon, satu orang lagi ada 10, seorang lagi ada 5, mau nggak? Saya bilang gitu. Mau. Ya udah saya arahkan. Mahasiswa dari UMJ. Rata-rata gitu. Nah, ya rata-rata keluhannya begitu. Bagaimana kita mau tahan kalau petani ini tidak akan, Bu. Kalau bertahan mereka idealis, ya hancur mereka. Kecuali memang modal besar. Kalau modal besar, kalau seperti Pak Satibi gimana Pak? Nah, Satibi itu kan apa ya? Dia udah nggak bakal goyang, enggak. Kan udah dia gini. Dia Satibi itu dia beli dari Thailand. Dibuat kayak dibuat ini, ditangkar dulu sama dia. Ditangkar sama dia. Kok ada yang dijual, ada yang disimpan banyak anak. Dia kalau dipotong pucuk atau dipotong langsung itu mati. Tapi nunggu anak. Nah, nunggu anak itulah dipisahin anaknya. Nah, itulah yang anaknya akan menjadi sudah terbiasa atau sudah beradaptasi dengan ada di sini. Jadi udah lokal ya. Udah lokal jatuhnya. Karena disimpan dulu tadi ya. Nah, simpan. Tapi Dan kalau dia kita banyak, langsung ya? potong, hebat kali itu. Itu. Oke. Sekarang kita potong nih, walaupun kita ada akar, kita tinggalin akar sisanya, potong. Hebat kali itu. Gitu. Karena kalau petani saya ini kan udah berbagai macam cara dicoba. Sampai jat akar mungkin kurang bagus diganti pakai bawang, macam-macam. Ternyata memang paling bagus pakai bawang memang. Biar nggak loyot gitu ya. Iya. SATB gitu. Jadi SATB itu ya saya juga akrab teman dia, baik sama saya gitu ya. Jadi kalau untuk di Kecamatan Bojongsari ini yang masih bertahan ya cuman aja Satibi satu. Iya. Dan dia nggak mau dikeluarin semua ya barangnya. Enggak. Ya. Karena gini, dia ini barang nih ada 2.000 gitu. Dia mau ngeluarin cuma 100. Apa kita beli 120 nggak bakal sampai kapan pun. Iya. Kita ngemis pun nggak bisa. Iya. Jadi dia tuh selalu potokannya ini buat bibit gitu ya Pak. Ya. Jangka panjang terus ya. Jangka panjang terus. Jadi karena mereka kan gini, kan kalau dari Haji Satibi itu kenapa? Pertama dia mau ngomong apapun oke. Ngomong nggak dijual semua juga oke. Pertama finance-nya kuat. Kedua brand punya. Udah punya brand. Ya. Apa itu brandnya Pak? Iya maksudnya udah punya merek dia. Petani agro. Udah terkenal lah ya. Terkenal. Udah punya brand. Maksudnya dalam arti kata dia udah ngetop namanya. Secara nasional namanya udah dikenal. Tanya deh daerah Solo, daerah mana, daerah Lampung, kena GTV ya kenal. Kadang ke Pak Satibi juga mintanya. Ya mintanya juga ke dia nasional. Memang di luar itu bukannya banyak Pak, kayak di Malang, di mana? Ya Malang ke sini. Oh, Jatuh. jadi yang benar-benar lokal itu hanya Pak Satibi ya?
Di luar Ya itu, Pak. di luar juga ada, cuman kan susahnya gini Bu. Sekarang kan rata-rata pemasarannya kan melalui online, melalui ya online lah isinya. Iya. Anak-anak sini pun anak saya udah pinter banget main online. Online Nah, sama nitip di marketplace ya Pak, kayak ya Shopee, semacam itu. ya. Ya sama. Nah setelah barang itu kadang-kadang yang beli orang kaya lah anggap di Shopee itu. Ya mereka kan nggak bisa cara perawatannya, mati kan begitu ya. Ya pernah kemarin sampai tinggi banget ya harga aglo ya. Ya. Pas awal-awal pandemi ya. Karena Mahal. diserbu ya, yang nyerbu tahu merawat kali ya. Beli habis Beli ya. lagi. Beli lagi Iya. gitu. Sama juga kayak ikan. Saya habis cupang. Kemarin Kalau harga dari- yang harga ya. 400.000 sampai jadi sampai 2.000. Terus saya bagi pun orang nggak mau. Saya buang. Karena gak laku. Nggak laku. Oh, Dari harga terlalu 400. banyak apa gimana Pak? Iya nggak tahu kan gini Bu. Kali ini kan permainan Pedagang juga. bukan biong. Maksudnya? Orang-orang yang banyak uang Bu. Oh. Sekarang mana gini. Maaf ya, ini yang saya tahu ya. Ibu punya pohon 5.000 pohon. Pohon yang berkelas-kelas gitu. Tergantung ibu mau mainkan. Mau mainkannya gimana. Ibu titip aja barang di sana. Pokoknya ibu tuh. Oh tuh, barang, gue butuh barang ini, beli sana. Ibu beli dengan harga sekian. Padahal punya ibu. Oh. Itu supaya yang lainnya naik gitu ya. Wah, gue kaget. Ini lah, pohon ini main. Padahal mah ibu gerakin sendiri. Tuh. Sama juga kecil. Nih sekarang kan pilol gimana nih? Ini petani lagi apa gitu? Ibu nggak percaya tuh dulu selembar 15 juta. Yang sekarang tuh di latar saya. Sekarang berapa itu? 4 lembar paling kan 2.000. Apa kilo apa itu Pak? Bukan kilo tuh yang di depan itu kan ada namanya Masoniana Giant yang Parigata. Oh iya. Dulu selembar tuh 20 juta sampai 30. Iya yang Pak saat itu Iya. ngeliatin ya. Oh iya tolong. Sekarang ini berapa? 4 lembar. Ini 200. Maksudnya apa ya itu tujuannya kayak begitu si orang kaya itu? Ya gini, ini kan adalah semua tanaman itu kan begini Bu. Kalau tanaman yang membentuk punya kelainan, ini kan saya ya Bu, bukannya saya sok gitu ya. Karena kan saya ngikutin perkembangan gitu, ngikutin perkembangan. Kan saya juga memang bukan basic saya bukan seorang bukannya ahli tanaman bukan. Cuman saya secara otodidak belajar tanaman dan mengikuti perkembangan tanaman. Jadi tanaman itu kalau kata saya gitu ya, tanaman yang abadi itu ya ada 4. Pohon pelindung abadi itu karena memang butuh itu penyerapan air kan. Ya, pohon pelindung, pohon taman. Ya, Pohon taman itu pohon proyek yang buat di depan rumah kan, ada kan? Ya. Pohon taman ya, kedua bonsai. Ya kan? Bonsai kenapa bisa jadi abadi? Ya bonsai kan dia perlu ratusan tahun. Oh. Jadi keunikannya dia ada ya jadi ada beberapa tanaman gitu, macam kayak tanaman pelindung, terus tanaman yang semacam kayak yang di apa sih? Yang buat dipasang di rumah itu kan. Itu dia ada beberapa jenis tanaman. Tapi kalau tanaman yang harganya 1 juta miliaran, manfaatnya apa? Dikata sebagai penyerap polutan ya bukan. Iya, cuman gengsi doang. Jadi Ini permainan. Nah, Itu satu lagi apa tadi Pak? Pelindung, taman. Taman, bonsai. 4 kata Bapak. Terus satu lagi itu sebagai penyerap polutan. Apa itu? Semacam kayak puring. Puring. Oh, puring punya pulsa. Puring itu anti polutan, paling tinggi sama sansifera. Oh, saya siapa? Iya sih. Sansifera itu kan tidak mengeluarkan karbon, dia mengeluarkan zat gula dan seng. Itu yang abadi tanaman. Kok janda bolong, kok namanya juga lucu, janda bolong. Padahal namanya monstera, dingetopin nama itu. Terus selembar segini 30 juta. Daunnya kalau kita pegang habis makan gorengan langsung rusak. Taruh dalam rumah jelek. Taruh di luar bingung kan gitu. Kena matahari hancur. Dia harus pakai UV. Iya.
Coba. Sekarang mah udah murah loh ya Pak ya. Udah murah. Jadi artinya Pak, selain yang 4 itu yang lain itu dipermainkan, Pak? Gitu ya? Iya, ini kata saya. Jangan, ini kan harus setiap manusia itu kan boleh menganalisa. Ya kan, boleh menganalisa gitu. Karena jujur aja, untuk membuat membuat market pun kita membuat pasar gitu ya. Kan kita harus membuat jadi hancur. ya survei dulu Pak. Bagaimana caranya kan begitu. Makanya saya di sini selaku ketua KTNA ya, makanya bilang ke petani, kita ngikutin tren. Kalau memang kita ini petani menengah petani bawah. Betul. Petani saya kan petani banyak yang buta huruf, SD, SMP. Karena di sini pernah hancur lagi zaman gelombang cinta. Iya, zaman itu ya. Punya motor dua, punya surat tanah, gali ke bank. Terus terjun payung. Iya. Saya aja, maaf kalau cerita saya sedih. Jadi Pernah main Pak ya? bukan pernah main Pak, pernah main dan hancur. Jadi demi itu ya, demi Ya, memperbanyak gelombang cinta ya. Nah, jadi disitulah. Nah sekarang gelombang cinta, gimana? Gitu. Makanya kalau di sini, kalau saya juga bingung ya, di Gunung Sindur sendiri untuk aglonema udah diborong-borongin tuh. Sekarang itu. Rak borongin gitu. Karena memang perawatan juga dahsyat biayanya. Yang beli nggak ada. Coba kalau itu 800 ya, 11.200.000. Sekarang 120 kalau nggak salah. Coba. Jadi Ya. gimana permainannya gitu? Itu Pak, menurut Bapak yang tadi saya menyimak menariknya itu, petani harus mengikuti tren. Itu kan kuncinya. Nah, untuk mengikuti trennya itu gimana ya sebaiknya itu? Ya kan gini, petani memang tidak mengikuti Google. Petani itu dia tidak ngikutin Google, petani itu. Ya. Tapi mereka ngikutin broker, ngikutin calo. Kalau bahasa ini calo, broker, penghubung. Nah penghubung itu kan mereka udah hubungannya secara nasional ya, punya kesana sini. Jadi udah kadang-kadang dari obrolannya kira-kira apa nih yang mau main, apa ini mau main. Kok kemarin kan main keladi ya, keladi cuma sebentar tuh keladi. Itu sama sekali tidak bisa diprediksi Pak ya? Enggak susah. Oh kalau prediksi orang kaya Pak. Keladi itu yang banyak di hutan-hutan yang dibuangin, Iya. laku 5.000, sekarang dibuangin lagi. Itu kemarin saya beli sampai berapa ribu kan, laku tuh 3.000 saitunya, pohonnya keladi yang banyak di sampah-sampah itu. Pas saya taniin, ya alhamdulillah pulang lah, kalau untuk modal ada untungnya lah, sampai di angka 10.000 sampai berapa. Contoh keladi wayang 3.000 rupiah daerah Ciapus, pas main harganya 150, borong semua. Kuatnya cuma 3 bulan, 4 bulan. Ya karena kembali awal. Iya. Nah itu yang memainkan tadi itu broker itu ya? Iya. Itu saya sih gini Pak ya. Bisa saja broker memainkan, tetapi masyarakat konsumen, seperti misalnya saya konsumen, ketika itu harga naik tren kan ada kepenasaran untuk beli juga, akhirnya masyarakat juga terpengaruh gitu. Tapi memang jujur aja, kalau ini sih saya banyak ngomong Ibu, tapi nggak apa-apa ya. Iya. Justru Gini, memang dalam pemasaran ini memang nggak lepas dari dunia akademisi juga. Iya. Kadang-kadang yang resenya, saya nggak payah sih deh. Kadang-kadang dari kampus ini nggak ada seminar tentang ini. Tahu-tahu kan rasa-rasa ngetop kan? Ya. Petani terinspirasi. Banyak mahasiswa mengadakan penelitian ini. Wah ini bahannya main kali ini, bahannya main nih, ya kan? Sehingga petani kami beli, ngumpulin. Ya kan mereka berpikir bahwa dari dunia akademisi, dari kampus-kampus mainkan ini, percaya ada gitu. seminar ini, ya kan? Masa sih anggapan mereka, oh di kampus itu bos-bos, orang-orang banyak uang, kan dia berpikirnya mereka main lah. Kadang-kadang memang ada benarnya juga. Makanya yang bisa menaikkan tanaman itu, ya maaf ya Bu, kalau untuk stak harga dan sebagainya memang
dari hasil analisa bisa stuck harga itu, bisa nggak melambung tinggi gitu ya. Itu memang harus ada di kampus-kampus, semacam kayak ada seminar, diundang para petani gimana, itu boleh. Jadi maksudnya di situ, jadi petani itu keluar bahasa yang sebenarnya. Jadi nggak ada bahasa yang kampus, bahasa pendidikan nggak ada. Itu bahasa keluar, yang bahasa yang murni dia, yang dari hati dia tuh keluar. Artinya Pak, sebetulnya itu komunikasi ya, kuncinya itu. Kuncinya Komunikasi, koordinasi yang macet lah antara petani dengan pihak lain yang. Jadi artinya kalau misalnya ada wahana itu Pak, ada wahana itu nih khusus katakanlah tanaman hias atau khusus, apalagi lebih khusus lagi aglonema gitu. Itu mungkin bisa meminimalisir tadi Pak ya. Saling sharing pengalaman. Jadi sharing gitu, misalnya di Malang di mana gitu. Nggak bisa. Karena gini, dunia tanaman itu bukannya dunia pendidikan yang kita berbagi ilmu ada pahalanya. Persaingan di situ adanya. Persaingan yang sangat dahsyat. Contoh punya ibu, barang ibu nih banyak pohon ibu gitu. Saya tahu belinya ibu itu harganya 1 juta. Pas ibu butuh itu dalam hitungan perawatan 3 bulan seharusnya 1,2 juta dong, harus 1,1 juta. Tapi pas ibu pasarkan, ini gue punya pohon, tolong beli gitu. Ke temen kan, paling 800 tawarannya. Soalnya dianjurkan, kecuali pohon taman nggak bisa. Kok taman ada standar harga. Jadi artinya tidak stabil Pak ya. Bukan nggak stabil lagi. Bisa kalau jasa TV mau bilang berapa sah. Dia mau bilang ini gue nggak bakal kurang harga 25.000. Ya kan? Tolong bisa nggak Pak 24 ya enggak. Tapi orang percaya ya. Percaya. Karena kualitas itu ya. Kualitas dan kredibel orangnya. Kualitas dan kuantitas. Dia minta berapa? Sok-sok ada. Sok-sok ada. Kok petani saya kan punya. Gini, gue butuh lipstick Siam Aurora berapa? 100. Apa kata petani saya? Siap petani saya bilang. Tapi dia keliling dulu. Iya. Nah keliling dengan standar harga dengan kualitas berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Iya benar. Kalau sate kan rata. Bilang siap, benar siap. Ya. Pertama dia kan yang dibiayai udah nggak ada. Yang dibiayai, terus harta dia cukup melebihi. Kok petani saya hari ini dia nggak dapat order ya makan gimana? Makanya kembalilah ke proyek lagi. Kayak saya nih ya kembali ke proyek karena dasar saya menanam tangan. Ya. Kalau saya nih saya ngirim memang sampai ke secara nasional sampai ke Irian Jaya, Maluku, kemana yang ngirim saya. Kalau memang di sini kemarin kenapa saya tuh waktu Ibu Yanti ya, pertama memang saya lagi kurang enak badan. Sebenarnya memang harus ke sana saya, harus nyamperin ibu gitu. Di sini memang ya kalau sepohon 2 pun jambu, pohon yang beli ada yang 3 juta digeletakin aja kok jambu. Jambu apa Pak sampai 3 juta? Enggak, aglonema belinya 3 juta dulu. Sekarang di pohon jambu lu ngegeletak nggak ada yang comot. Jenis apa itu Pak? Belum tahu saya. Ya lagi mahal beli dulu. Beli lagi mahal. Iya Pak, jadi kembali tujuan saya itu membuat suatu media ya Pak, wahana buat para petani saling-saling pengalaman. Tujuannya itu meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan agribisnisnya, mulai dari pembibitan sampai pemasaran, dari hulu ke hilir gitu Pak. Jadi dibuatkan web, nanti para petani nih, ya syukur-syukur juga itu bisa dipakai tadi itu namanya KTNA se-Indonesia, saling sharing gitu di situ tuh. Gini bisa nggak? Kita usul gitu ya. Kalau petani saya kan agak sulit kalau untuk wawancara begini ya. Mereka itu ya memang biasa mereka nyalo, biasa mereka tani. Kadang-kadang ya kok lama begini nggak suka. Nah, gimana kalau petani saya nih
saya kumpulkan di rumah saya umpamanya. Nah ibu memberikan materi atau dengan beberapa contoh, maunya aglonema ini, nanti saya carikan aglonemanya. Nah kita apa kita sistem fokus untuk menerangkan tujuan saya. Ya itu gitu, usul gitu gimana? Gimana Pak? Karena kalau di rumah-rumah mereka nanti cuma udah jadi itu. mereka cuma ada 2 pohon, 3 pohon. Gimana kita mau mengadakan apa ya? Saya juga udah kebayang gitu. Kalau kayak kan kalau yang enak mah satu hamparan. Iya boleh Pak, Iya, boleh. iya. Nah tujuan saya ini, saya hari Selasa mau ngadep dulu profesor, Mm-mm. disetujui enggak sama profesornya, gitu ya Pak. Jadi maksudnya profesornya itu minta para petani ini di bawah suatu organisasi. Jelas kalau organisasinya ada. Kalau Ada. ada organisasi, profesornya mau mengarahkan saya untuk penelitian ini, gitu Pak. Tapi kalau tidak kuat, tidak ada organisasi, kata profesor, nggak bisa. Jadi saya dengan wawancara begini ke Bapak kan, Pak, ibu saya pamit ya mau ngaji. Oh iya Bu, ya, Ya, makasih. Sampai Bapak ada yang nelfon. Ya mungkin ini Pak, mungkin Ini sih sharing, tapi kalau memang ibu biarin deh ada. Semoga Pak diangkat dulu. Ya Pak. Salam Pak, ya siap. Iya Pak, ntar malam insya Allah. Di rumah, di acara di mana? Di rumah. Ya udah. Ya siap. Ya. Tapi Bapak juga di itu ya, di grup ya. Di grup enggak, di grup itu ya ada bahasa-bahasa lah selaku tuan rumah. Iya siap. Ya. Ya. Jadi gitu Bu, saya ketua, selain juga ketua Katena, saya juga Ketua KTNA provinsi Kecamatan. Kecamatan ya? Kecamatan Ujung Sari. Oh, Ujung Sari kecamatan ya? Ya, terus saya juga ketua arisan tanaman hias 2 kecamatan. Kecamatan Sawangan sama kecamatan Ujung Sari, saya ketua tanaman hias. Arisan. Ada arisannya. Maksudnya apa sebenarnya. arisan? Oh, arisan itu. Arisan pakai duit. 2 kecamatan, 2 kecamatan. Ujung Sari sama Sawangan. Sawangan. Saya tuanya. Itu semuanya yang ada yang bandar tanaman, ada yang lapaknya biasalah gitu. Iya. Terus mereka ini semuanya punya lapak yang ikut arisan ini. Iya. Itu 2 minggu 1 juta. 2 minggu 1 juta. Per orang. Jadi Menangnya berapa itu Pak? ya kalau ngomongnya 30 ya anggota kan 35 ya, dapatnya 35. Kalau 1 juta rata ya kan, karena paling kecil 500, Iya. paling gede 1 juta, dikasih batas. Ya alhamdulillah ya, berarti para petani ini juga ya Pak, saling ini ya. Ya kan informasi situ. Oh. Informasi itu memang nggak ada bahasa, ada pengajian nggak ada. Okay. Mereka karena campur, ada Kristen, ada Islam, jadi dengan berbagai karakter orang, ada yang Jadi artinya arisan itu sekalian juga ya informasi. tukar Jadi informasi. Iya. Gitu, lu punya pohon apa? Gue utang dulu. Oke, nah, enggak, tukar deh sama pohon lu. Gue nggak punya pohon ini. Nah, dengan berbagai macam karakter pemasaran mereka itu udah berbagai macam cara. Iya. Sampai gue ngutang pohon terjaminannya arisan, bisa. Ya, Pak. Berarti dengan dibuatkannya media tadi ya Pak, KMS ya, untuk membantu petani itu, bisa juga Pak dimasukin itu yang arisan itu. Bisa. Jadi lebih rapi gitu keuangannya, memantau itunya juga, memantau apa istilahnya? Ya istilahnya yang belum bayar, yang tidak bayar. Ya, boleh sih, Ya, saya itu. seneng ikut aja Bu. Itu. Cuman kalau untuk Agro. membentuk apa yang sebagai ibu kan namanya untuk S3 ya. Kalau S1 kadang-kadang ini gue bikin di sini, gue bikin apa nih referensi begini, lu cuma tinggal begini temuin si A si B, ntar kalau udah gue periksa sini, ntar titik komanya di mana saya arahkan nih,
ini lu masih salah nih, tolong di penutupnya ini referensi masih kurang, saya bilang gitu. Ya kalau ibu bisa gak berani kan. Enggak, Oke. kalau itu urusan itu Pak pembimbing ada. Enggak, kadang-kadang gini laporan. Bu, kadang-kadang ada memang mahasiswa yang Salah ya. masih masih ya gini Bu, semua mahasiswa itu kan enggak harus enggak semuanya wah gitu. Ada lah yang Ya. mungkin yang nengah, Iya, ada yang iya. mungkin lulusnya juga gimana. Nggak biasa nulis. Nggak bisa gitu ya. nulis. Terus saya tanya kemarin mahasiswa ya ngomong ya lah ya, itulah yang saya harus bantu pemahamannya biar mereka dewasa dengan ngadepin petani. Berdebatlah mereka dengan yang nggak tamat SD kemarin. Oh begini loh, jadi diseneng lah. Jadi tolong bahasa pendidikan pas ke mahasiswa. Ya. Karena apa? Pakai dengan bahasa lu gua aja. Dan nyambung lah mereka. Karena petani itu nggak mau dengan gimana, nggak bakal nyambung. Yang nyambung tuh petani ada rokok, kopi, duduknya sembarang, nggak mau tuh petani. Kalau begini mah maaf ya. Iya. Saya kan bisa juga maaf ya, saya jadi guru dulu 9 tahun. Saya guru dan gelar saya bukan dari itu ya, dari dunia tanaman gitu. Cuman saya petani gini, makanya saya semangat gitu untuk petani. Nah ini mungkin Pak menariknya ya terkait dengan kelembagaan tadi. KTNA, kemudian tadi apa namanya itu? Ada P4S. perkumpulan dan lain-lain. Ini kan sekecamatan Pak ya, ya kan Bapak ya. Dan KTNA itu kan ada tingkat kabupatennya juga Pak ya. Kota, provinsi, nasional. Oke. Nah itu ada komunikasi nggak Pak? Ada. Melalui apa Pak komunikasinya? Komunikasi melalui grup. Ada grup provinsi, WA. ada grup nasional, ada grup kota, ada grup kecamatan. Itu kalau selama ini komunikasi antar kecamatan lah katakanlah, apalagi beda kabupaten, itu biasanya apa Pak komunikasinya? Apakah masuk angin ya? Iya, itu sering juga langsung komunikasi terkait dengan itu ya tanamannya. Gini, kita lihat wilayah Pak. Contoh bisa kecamatan. Kecamatan ini namanya ada pemetaan wilayah Bojonegoro. Namanya pemetaan potensi. Ya. Kalau di Duren 1000 terkenalnya kultur jaringan, anggrek, ikan hias, tanaman hias. Itu potensi wilayah di Duren 1000. Duren Mekar terkenalnya ikan konsumsi. Ya kan? Curug terkenalnya nih, curug ya. Curug sekarang ketutup untuk tanaman. Di sini terkenalnya adalah ikan neon tetra. Itu ikan hias ya. Ikan hias. Di sini S3 sering. Di sini nginepnya. Diskusi sama saya untuk ikan. Karena kalau ikan saya tantang, jangankan seorang, 100 orang ayo saya ajak, tempatnya ada, hamparan. Sekarang mereka rata-rata di balai riset yang udah di sini sampai 2 tahun gitu ya. Setahun untuk meneliti ikan itu, setahun di sini. Saya senang bahkan kalau ada peneliti senang. Karena petani yang dari tamatan SD dibimbing dengan mereka kan, jadi ada kolaborasi. Tanaman dia saya bingung dah pokoknya gitu dah. Makanya Makanya saya saya kan dari jurusan komputernya ya Pak. Jadi saya tuh meneliti tanaman hias itu bukan cara perbanyakan, cara budidaya bukan, tapi saya tuh memprediksi misalkan nih jenis aglo apa nanti dia akan tinggi harganya gitu. Itu tuh berdasarkan harga-harga sebelumnya. Ada Pak aplikasinya. Kalau saya karena memang jurusannya komputer. Nah, kalau gitu kan begini, saya juga senang lah kalau memang begitu. Kembali ke dulu ya, yang tadi itu pemetaan wilayah. Curug terkenal ikan neon tetra sama tanaman hias. Tanaman itu taman, pohon taman. Ini udah ada pemetaan wilayah. Iya. Jadi artinya, Jadi kalau komunikasi itu di grup nih. Kalau dilihat grup
cuman ada beberapa orang yang pemain ada beberapa pemain tanaman, mereka japri, tidak ada komunikasi di grup. Contoh saya grup provinsi grup provinsi nggak mungkin mereka komen dengan tanaman, nggak mungkin. Mereka komennya adalah tentang beras. Ya. Beras, padi, jagung, kedelai, disebut pajale gitu. Ya saya nggak ikut karena Depok nggak ada. Tapi pas main taman, habis, saya gencar habis, habis. Saya iklan sebanyak-banyaknya iklan, tapi sesuai dengan stok yang ada. Nah, alhamdulillah masuk. Bupati Purwakarta kan pesan ke saya. Bupati Probolinggo pesan ke saya. Kan 8 kontainer. Kalau 8 kontainer berarti kan 8 kali 2 ya 16.000. 160.000 ya. Kalau satu kontainer kan 20.000. 20.000 jenis apa 20.000 item barang? Bukan, 20.000 barang. polybag. Polybag. Pohon. Kalau 20.000 pohon securugnya habis. Jadi nggak itu. Dari kelompoknya kita beli di kelompok dulu nih. Apa kelompok nggak ada baru keluar. Kalau di kelompok masih ada, di kelompok terus. Jangan di luar. Iya. Kan kita berkelompok yang dapat bantuan dari pemerintah. Kayak polybag, sekam, itu kan dapat bantuan dari pemerintah kan, obat. Kita hidupkan kelompok dulu. Kelompok nggak nyanggup, baru. Nah, kalau di kelompok harga jangan dimainkan. Kalau bukan kelompok ya mainkan. Cat harga gitu. Ya. Itu artinya tadi Pak di grup umum tadi itu arahnya itu tidak spesifik ya? Tidak. Jadi mereka nggak masarin. Paling kalau gua ini komisi berapa kali gitu. Masarin enggak. Dia mereka paling masarinnya bisa masarin paling melalui instansi. Gue punya temen, mau nggak? Jadi dari mulut ke mulut. Nih contoh gini, saya masuk di Probolinggo itu saya dapat dari Bupati Probolinggo itu setelah saya kenal di direktur Pertamina. Saya pasang tamannya, terus nyebar. Ini nama itu disebar. Jadi orang itu, saya kan nggak ada di Google nama saya, di Hadi itu nggak ada, saya Instagram nggak ada. HP juga jangan pegang saya. Tapi ya memang rata-rata Bang J. Itu. Jadi mereka udah datang. Saya juga nggak tahu Bu, orang yang pesan di Purwakarta siapa yang pesan, nggak tahu. Di Probolinggo nggak tahu siapa yang pesan. Kirim aja, taruh uang transfer. Gitu. Jadi gitu Pak. Jadi kalau untuk bicara spesifikasi di grup itu nggak ada. Jadi artinya Pak, ini kan kelompok tani ini banyak Pak ya. Dan ikan aja banyak jenisnya. Tanaman hias apalagi banyak sekali jenisnya. Nah kalau misalnya ada wahana yang spesifik tertentu itu akan sangat membantu Pak ya kepada para petani. Dari hulu ke hilir bicaranya gitu. Bisa. Tentang agrobisnis itu. Kan kalau memang saya kan pengennya gini Bu. Ibu ada penelitian begini. Ya. Saya pengennya itu ada pihak pemerintah ikut campur dari kelurahan, kecamatan. Itu dulu saya usulkan. Kelurahan tolong ekbangnya turun. Kecamatan ekbangnya turun. Karena ekonomi pembangunan di situ kan ada musrenbang. Usulkan kelompok ini bantuan. Nanti sesuai dengan kebutuhan petani apa. Kan gitu. Oh, petani butuhnya umpamanya sarana. Kan itu dengan anggaran 75 juta ajukan kelompok ini. Itu makanya jadi kalau petani aja tanpa ada arahan dari pihak pemerintah, duitnya berubah Bu. Dapat 75 uangnya berubah. Bisa jadi selama ini nggak ada Pak bantuan dari kementerian? Nggak ada. Ada. Di bawah apa itu Pak? Kalau kan ini KTNA, di atas KTNA apa Pak? Untuk ke pemerintah nih ke atas? Enggak, kalau KTNA gini Bu. Kalau KTNA itu kontak tani nelayan andalan. Saya bermitra dengan lurah. Saya bermitra dengan kecamatan. Saya bermitra dengan dinas pertanian. Saya bermitra dengan Pak Wali Kota. Saya cuma mitra Bu. KTNA itu jabatan profesi.
KTNA itu dibentuk berdasarkan dari hasil musyawarah petani, timbullah nama KTNA. Oh, jadi organisasi informal itu ya? Ya, jadi KTNA gini Bu. bukan KTNA itu kementerian. kalau orang-orang nyebutnya LSM ya. Padahal KTNA itu bukan LSM. KTNA itu memang punya apa? Ada nasional gitu. Ada dari kecamatan, kelurahan sampai nasional. Dulu kan Prabowo itu apa namanya itu, Pak? HKTI. HKTI. Mirip kan ya, berarti ya. KTNA ini. Iya kan? Ya emang sama. Sama ya. Sama. Iya. Cuma kan HKTI itu dulu sayap apa? Masuk politik lah. Jadi kalau KTNA ini kan nggak boleh. Iya. Ini kadang kita nih ketua KTNA nih jadi tim sukses ditolak Bu. Kelompok tani Nelayan andalan. nelayan. Kenapa disebut andalan? Ya karena memang menjadi andal kan Oh. gini kan contoh gini. Kalau Bapak seorang ASN punya kerja terbatas waktu. Kalau KTNA enggak. Mau malam iya, mau siang iya. Karena kalau ASN bisa saja orang mana-mana tahu-tahu dioper ke kampung itu. Kalau KTNA nggak mungkin orang mana-mana, pasti orang penduduk situ. Gitu. Oke. Nah, dan KTNA itu punya sebagai penyimbang, sebagai ibu selaku KPL atau sebagai peneliti, apa dalam hitungannya menelitinya ini anggaplah kurang greget gitu. Ya KTNA bukan berhak ya, mengusulkan kalau bisa begini, karena apa yang ibu usulkan ini kurang nyambung dengan kultur yang di sini, gitu paling gitu. Iya, dan kondisi lapangan Kondisi lapangan gitu. Makanya saya ini ya, jadi sedikit lah saya tahu gitu. Pak, kembali ke tadi Pak, petani ya, misalnya khususnya Aglonema ini, yang tadi Bapak menyebutnya selain Pak Satibi, yang lain-lain itu kan istilahnya itu 1-2 lagi. perintilan lah ya, Ikutan lah, Oh, yang dan lebih kayak di banyak sana Pak, di Taman Mini broker gitu ada ya. Bu Ayu tuh, yang punya lapak-lapak besar, kayak Bu Ayu yang di Bintaro tuh, punya lapak-lapak besar, itu bukan petani ya, hanya pedagang doang. Pedagang, iya. Pedagang. Nah, artinya petani di sini itu ya kebanyakannya itu pada akhirnya melihat peluang Pak ya. Dan dia tidak seperti Pak Satibi Yakin gitu ya. Itu bisa loncat-loncat ya? Bisa. Kalau petani saya sekarang proyek rame ikut proyek. Oke. Sekarang rame Yang penting ramenya apa ya? Ya, karena mereka kan perut. Ya. Iya. Nah, kalau artinya sampai sekarang itu mereka ketika ingin mendalami khususnya seperti Pak Satibi Aglonema itu artinya banyak kendala Pak ya. Selain katakanlah masalah modal dan tempat, tapi juga dari sisi informasi mungkin ya. Dari sisi yang lain-lain itu terkendala Pak ya? Enggak, kendalanya cuma modal. Kalau untuk ahlinya mereka udah jago-jago tani saya. Petani mah jangan dikira. Kendalanya cuma modal, kendalanya modal. Kalau tempat itu mereka gini Pak. Contoh saya di sini kan nggak ada tanaman. Ini kalau malam saya benahin dalam rumah ini nggak muat rumah saya ini. Nggak muat. Ini penuh sampai sini. Ntar pagi keluarin lagi. Berarti itu tempat ya Pak? Benar, kalau tempat mah oke lah. Istilahnya kalau petani itu nggak perlu gerai yang apa ya, karena banyak itu bisa langsung habis, nyari lagi. Jadi kalau fokus ke tempat, ya maaf, di sini kebanyakan cuma rumah dan pekarangan sedikit. Makanya saya bilang tempat itu jangan menjadi patokan. Sekarang ini ya tempat jangan jadi patokan. Pokoknya kendala kita cuma modal. Nah sekarang ini mulai berjalan karena ada binaan dari BRI. Oh, dari BNI ada ya? BRI. Masuk BRI. BRI saya masukin. Itu intinya apa Pak? Apa namanya itu? Jaminannya? Nggak ada. Oke, jaminan. Nggak jaminan. Dapat kan 10 juta. Terus selama 6 bulan kan nggak bayar. Cuman bayar 50 administrasi itu per bulan. Nah dari BRI itu. Itu khusus petani apa Pak? Ya semua anggota kelompok tani ya. Semua kelompok tani. Oke. Nah, terus kalau yang bagus itu dapat dana CSR. Dapat di BRI.
ada binaan Ribery. Itu bagus tuh, tertolong tuh. Ini Jadi sekarang ya Pak ya? Nah. Sekarang ini ya? sampai sekarang saya pun pakai 3 nama. Dari tahun berapa ini Pak BRI? Lama udah, lama juga udah. Saya aja udah 2 kali minjem. Saya pernah nanya hal ini ya ke Pak Satibi, nggak ada katanya ya? Ya Haji Satibi ngapain perlu pinjam bank? Haji Satibi, ya maaf ya, hal-hal begitu dia mereka nggak perlu. Jangankan untuk itu, untuk mahasiswa yang datang pun kadang dicuekin. Gitu, apalagi bank. Gitu. Gimana sih? Kalau saya kan setiap siapapun yang masuk saya terima, karena ya kalau Haji Satibi gini Bu, ya maaf ya, saya bukannya gibah ya. Tapi kita sebagai pembanding, kalau saya kan membawahi 68 kelompok. Kadang 68 kelompok kali 10 orang deh satu kelompok, berapa ratus orang dengan watak yang berbeda-beda. Iya. Dengan watak yang begini, dengan bermacam-macam produk yang berbeda. Kosa TV kan pagi-pagi dia ngerokok, sarah sini suruh. Ya mereka mana mau. Mereka paling sosialisasinya waktu pengajian malam Jumat, keluarga, ke RT. Tapi mau nggak dia memberikan ilmu mati-matian tanpa uang ke kelompok? Saya tanya. Dia datang ke klien kelurahan, katanya nggak ada gajinya Bu. 1.000 rupiah nggak ada. Nah itu Pak, maksud saya itu tadi, petani itu selama ini kan seperti Pak Satibi kan, mungkin kan ada kiat-kiat gitu, pengalaman dia yang bisa disadap lah oleh masyarakat yang lain itu nggak nyampe ya gitu-gitu ya artinya. Iya. Bisa ya. Jangankan cuman di Curug, yang sini Bujung Sari, kelas Semarang, sampai Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya baru pulang ya kemarin, baru berapa? Sekitar 3 minggu saya baru pulang dari Semarang. Saya tanya di Jawa Timur, bukan di Semarang, di Jawa Timur. Itu mereka pun bagaimana memainkan ini? Tapi Bapak katakan. Dan mereka jujur aja, mereka tuh orang-orang elit semua yang ditemuin itu. Bagaimana caranya ini petani yang kecil bisa maju dengan satu wadah, dengan satu pintu, itu diomong, tetap nggak nemu. Karena kita nih baru merancang, tahu-tahu dari eksportir ngeluarin, importir ngeluarin dari luar, tok ngeluarin. Tapi itu terus ya, importir mah nggak berhenti ya, 2 minggu sekali ya Pak ya? 2 minggu sekali. Bahkan kalau turun tuh satu tekan. Kalau di sini punya 4 pohon, sekali turun truk. Iya. Jadi yang petani kan karena lokal ya, harga tinggi. Dari importir itu murah banget ya. Sekarang gini. Oke. Sekarang kita bicara tentang skop Kota Depok. Sewali Kota Depok tuh, segedung kota wali kota Depok itu kan berapa ribu orang sih pegawai negerinya. Pernah saya analisa begitu. Saya terjun langsung hampir 2 tahun saya amati itu. Karena saya punya pasar sebulan sekali. Di wali kota tuh ngasih tempat gratis, dapat makan, dapat minum, tenda gratis, suruh dagang sebanyak-banyaknya di kantor wali kota. Oh, Bapak dagang apa di situ? Itunya. Produk apa aja? Tanaman. Tanaman hias. Ya aglo, ya herbal, ya taman, apa aja bawa. Atau mobil, titipan kelompok. Ini gunung tip, jualkan. Tujuan adalah untuk nyari pasar. Ternyata mereka kita hadapkan barang yang lokal dan barang yang impor, pilih impor. Ya. Karena murah dan lebih bagus. Awalnya bagus, tapi kualitas enggak ya? Iya. Perawatan cukup. Kalau memang baru setengah bisa, hati. Yang impor. Impor. Dia loyo. Ya tapi kenapa dia terlalu basah? Konsumen bisa suka yang impor? Karena Ya, nggak tahu ya. pertama kan dia gengsi. Kedua sok tahu. Gue bisa, tinggal di browsing paling gitu. Ya monggo silakan.
Solusinya gimana ya Pak ini? Kalau pendapat saya ya, kita sharing aja ya. Kalau saya kan tahunya cuma di lapangan, bukan berdasarkan dari analisa. Kalau solusi yang bagus sih, kata saya ya, untuk pemasaran ini, ya memang harus bertani kayak TV. Solusinya yang pertama ya. Yang kedua, pihak pemerintah turun tangan. Coba gini, nih kenapa pemerintah turun tangan, Bu? Di sini kan kalau nggak salah ada 500 petani lah kita anggap, karena 480 berapa gitu ya. 500 petani ya. Nah, Itu yang satu masuk kecamatan, Pak. enggak, securug nih, sekelurahan. Iya, sekelurahan. Sekelurahan. Yang masuk kelompok cuman segini banyaknya, cuma 2 kelompok. 2 kelompok itu berarti berapa petani Pak? Cuman ada 30-an. 30 lah enggak. 30-an kurang lebih. Mereka nggak mau masuk kelompok. Alasannya apa Pak? Buat apa masuk kelompok? Didanai juga enggak gitu kali ya? Didanai juga enggak, terus PPL datang cuman, ya maaf lah, tidak memberikan sebuah pengetahuan yang mereka butuhkan. Ya kan? Kan kalau tani itu kan pengen gini, nih hal yang baru, nih masarinnya ya tidak didapatkan di dinas itu. Nah, kalau pemerintah turun tangan, Bu, bisa maju. Contoh, Bogor. Ibu pernah ke Bogor, ke jalan apa ya yang deket ini? Pemerintah menyiapkan tempat dengan sewa yang murah. Ada jalan, Pak. Nyiapkan tempat. Nih seorang sekian. Tulisin dengan bahasa yang bagus, pusat perkulakan tanaman hias. Glossy lah, sebutlah dengan iklan yang mewah-mewah itu. Nah, kasih tempat yang murah dan lokasi yang ramai. Itu solusinya. Di situ bisa lapak taman, memperbaiki jasa pasang taman, perawatan taman. Ada yang jual aglonema, ada yang jual bonsai, ada yang apa aja di situ. Di situ disebutlah pasar. Lokasinya pemerintah nentuin di mana. Untuk menghasilkan APD Kota Depok, menghasilkan APD kota lah, entah di Bogor entah di mana, ya pungut retribusi dari parkir, dari sewa tempat, ya kan? Itu kan bisa menjadi APD Kota Depok, dan juga bisa menyerap pengangguran. Terus bisa berkolaborasi dengan UMKM. Iya. Kan ketemu kan? Bisa apa aja dagang lah di situ. Jadi kayak pasar bentuknya. Itu saya usulkan, cuman kalah dengan pengembang. Ya. Tuh. Jadi kadang-kadang kita kekuatan saya dengan ratusan petani Kalah ya sama- akan kalah dengan birokrasi. kalah dengan kapitalis. Nah, makanya kata ibu bisa, lu bisa, kata apa nggak bisa. Bisa maju petani. Ya kaya mah enggak lah, tapi kalau untuk makan, kondangan, dia sekolah, Sejahtera gitu ya. sejahtera. Iya. Kasih tempat dengan sewa yang murah. Jangan luas-luas. Untuk sekecamatan kasih aja 3 hektar. 3 hektar kasih. Dengan lokasi yang ukuran 3 kali 3. 3 meter kali 3 meter. Biar mereka dagang di situ. Pasang iklan sebanyak-banyaknya. Pemerintah yang mengiklankan. Ntar petani browsing sendiri. Kan petani jago-jago tuh kan main HP-nya. Oh, dia kadang-kadang dibuat TikTok, dibuat apa, semua iklan masuk. Dan di instansi pemerintah juga kayak sama. Ini contoh gini. Di sini kan yang mengiklankan saya. Emang di sana banyak tanaman. Kata bupatinya. Banyak. Kok tidak nyambung kan bupati dengan wali kota kan bisa sering suka ketemu kan secara nasional. Kok nggak argumentasi? Bahas yang lain ya. Enggak dibahas ya. Karena gini Bu, maaf ya. Tapi jangan dicatat lah. Karena mereka sudah nyaman dengan kursi dia. Iya. Tuh. Kalau itu mah Kalau iya. udah nyaman begini, duduk dengan AC. Maaf, saya pernah ngotot ya. Saya itu kalau lagi rapat OPD itu, ya maaf ya, saya berani sampai tendang meja.
sampai kantis, ceng, gaksa, berani. Siapa yang mencat saya? Orang saya belain petani, karena mereka tuh udah nyaman banget. Mereka tidak berani, kan petani itu maju bu, petani itu. Karena petani itu punya dana aspirasi dewan, punya dana ABT yang di dana anggaran biaya tambahan, terus dana provinsi, dana kementerian, itu dana miliaran. Tapi tidak sampai ke petani. Bukan tidak sampai, tidak berani memberikan rekomendasi. Karena perlu pengawasan yang ketat. Karena sekarang di atas 12 juta kalau nggak salah, itu kan kejaksaan sama polisian itu mengawasi. Jadi mereka males, duitnya nggak ada, sibuk. Kalau saya kan Tidak terserap itu kok dananya. Berarti enggak. gimana kalau tidak terserap? Dibalikin. Ya kan gini bu, ini dana aspirasi Ya, itu dewan. Ibu dapil Ujung Harimau. Ya saya pinta dong, karena saya milih ibu kan. Dana aspirasinya. Ya oke, gue kasih 100 juta, kata ibu nih kan. Maka dana ibu yang mengatakan 100 juta, ya saya harus minta rekomendasi dong ke dinas. Ya rekomendasi, duit jatuhnya ke dinas. Dinasnya nggak mau. Kenapa ibu nggak mau? Kan gitu. Lihat wali ini siapa wali kotanya, satu bendera enggak. Ya kalau benderanya lain ya nggak mau. Ntar petani lu milihnya bukan bendera gua, karena yang memberikan dana aspirasi adalah benderanya lain. Kalau satu bendera, oke ambil. Tuh, contoh saya dapat berapa? Dapat 12 juta dari partai Gerindra. Karena pucuknya PKS. Ya nggak mau. Ya kan dinas itu semuanya diketek walis kan. Pindah sini. Itu kan berdasarkan politik dan pembagian kue. Ya. Kenapa saya paham bu? Maaf saya pernah nyalon bu. Hancur saya. Saya pernah nyalon anggota dewan. Jadi sudah malam melintang. Udah macam-macam dah. Ternyata yang nyaman itu petani. Saya jadi guru, jadi politik. Mungkin sedikit tahu ya, saya juga pernah jadi anak buah Prabowo 3 tahun. Saya juga bahkan madang ngempalin ke kuda. Waktu dia belum ngetau, ngempalin kuda itu di babakan madang Pak Prabowo. Terus saya ngikutin Uli Sigar, saya 3 tahun di Yayasan Garuda. Itu dikenalkan saya sebagai pembicara di IPB kan, Uli Sigar. Saya kan pernah jadi 2 kali dia jadi pembicara di IPB, di ikatan waktu global warming kalau nggak tahun berapa tuh saya lupa. Global warming gitu. Jadi kembali ke tentang materi ke ibu ya, itu udah saya jelasin, mungkin udah apa ya, udah panjang lebar lah, bisa maju. Pemerintah turun tangan, terutama tingkat kota. Kalau masalah tentang nanti dari supaya dapat antara hulu dan hilirnya, saya terangkan kelompok kami adalah kelompok yang memang musiman lah, karena memang kalau tempat tidak menjadi masalah, pokoknya mereka rame naruh di dapur pun jadi. Ya, dan istilahnya bukan petani sejati seperti itu ya. Bukan. Jadi petani sekaligus ya dagang. Dagang. Intinya. Tapi kalau memang pohon taman, petani bu. Contoh saya ya taman gitu. Saya produksi sampai kuat 50.000. Karena kalau khusus tidak akan bisa hidup Pak ya? Enggak. Kalau proyek bisa kalau proyek. Saya ini kan petani proyek, tanaman proyek. Saya produksi bu sampai kuat 50.000 pohon. Kalau memang ini ada di kebun, di kebun saya dengan luas 1.800 meter luasnya. Nah makanya saya bilang kalau memang untuk taman kan ada juga ya yang di taman gitu. Saya senang banget tuh. Oke, karena nyambung dengan apa yang ada di saya gitu. Pokoknya dari mulai pasca produksi, pasca panen sampai marketing, ayo perang sama gue gini. Nah, saya senang tuh. Kalau aglonema itu di sini malu saya. Selaku ketua kecamatan membawahi 7 kelurahan. Pertama cuma ada 3 kelompok
sekecamatan 3 kelompok Bu. Bojong Sari Lama 1 kelompok, Curug 2 kelompok. Pak Satibi nggak masuk kelompok itu. Dan nggak mau. Itu Pak Satri masuk wilayah ini, Pak? Bukan. Oh, Dia beda. dia kelurahan Bojong Sari. Oh, yang Sari. Dulu dia komunitas. Dia ketua komunitas kalau nggak salah. Karena rata-rata gitu. Jadi di kelompok itu gregetnya nggak ada. Gitu. Jadi kalau di sini saya bilang siap. Ya rata-rata memang saya juga gini, mahasiswa nanti gini. Mereka gini ya Bu, ini saya entah benar entah salah. Ini mahasiswa datang, mereka tuh cuma ada yang 4 pohon, 5 pohon, diwawancara, di apa gitu, sama mahasiswa nih yang mau S1 gitu. Terus datang lagi yang punya 4 pohon, 5 pohon nih di kelompok saya kan. Baru foto ini di TV. Oh. Karena Aja TV tidak akan nyambung ngobrolnya, dapat bahasa murninya enggak ada. Karena bukan anggota kelompok ya. Ya, tapi kalau bahasa orang kelompok, rata-rata kan ekonomi di bawah ya. Kadang-kadang kalau wawancara pun ngomong, ada rokok norak, ada rokok malas gitu. Saya bilang, abang bawa rokok, komonya kuat nih, sebungkus bawa. Sama kopi bawa 2 bungkus. Beli kopi dia kopinya apa? Kapal api. Bawa 2 bungkus sama rokok sebungkus. Nah, di situ ya seru mahasiswa. Petani ini. Yeah. Jadi keluar semua tuh yang ada di seperutnya di hati kuat, des. Cuma ya tinggal mahasiswa bagaimana membuat definisi omongan itu kan begitu. Gitu. Yeah. Jadi gitu Bu, kalau memang saya kenapa ya? Dari kemarin kalau nggak salah hampir 15 kali yang ke Aglo persis untuk pemasaran dari gimana, terus ada yang budidaya, macam-macam. Bingung. Sekarang yang saya pemain Aglo semua nih main aglo gitu, bawa jambu nggak diurus, siram enggak, tapi ada yang belinya gede jutaan juga. Berarti... Tapi sih mungkin ada terobosan dari ibu, ya monggo aja. Silakan. Apakah memang ya di rumah saya di sini kita hadirkan nanti pakai ibu ceramah dengan macam sampel saya cariin, saya ambilin buat praktek, monggo silakan. Kalau saya Coba, bukan ke arah budidayanya Pak, saya itu ngambil temanya itu yang pertama tuh sharing ya, KMS, Knowledge Management System. Jadi sharing antar petani gitu Pak, kendala petani itu mulai dari pembibitan sampai pemasaran apa gitu. Saling sharing nantinya. Pernah nggak Pak kalau kita kumpul ngopi bareng lah judulnya gitu? Iya. Nah ini Pak yang materi kedua saya tuh SCM, Supply Chain Management, yaitu artinya tuh proses dari hulu ke hilir. Kalau misalkan sampai pemasaran tuh pengangkutannya, gudangnya, kan kata profesornya harus organisasi ya. Nah kalau ini kan nggak ada ya Pak, gudangnya di mana? Nggak ada. Kalau gudang itu kan gini, kalau gudang itu kan semacam balai karantina. Kalau ikan ada ikan, ibu mau kalau tanaman maaf ini bentuk bicara ya. Kalau ikan ada dari hulu ke hilir itu lengkap, sampai balai riser, terus balai karantina, sampai eksportir masuk ada. Tanaman nggak ada. Itu ya, mulai dari pemasoknya gitu ya, pemasoknya, dari suppliernya ada sampai... semua ikan ini dari Amazon berkembang di sini begini terus. Tapi kalau tanam bingung. Berarti ikan lebih itu Pak ya, lebih terorganisir ya? Ya, karena ikan kan tanaman ini kan nggak ada yang luar negeri. Kalau di sini kan satu kelurahan ya, satu kelurahan ada 7 kelompok ya. Itu kan per tahun dari hasil survei saya ya, secara sampling itu kan 98 miliar per tahun jumlah penjualannya. Sini 7 kelompok, satu kelurahan nih 98 miliar. Tapi tidak ada APD Kota Depok. Nggak ada. Karena APD Kota Depok tidak menyiapkan riset dan balai karantina. Kalau Depok menyiapkan karantina, menyiapkan riset,
ada APD di situ. Ya karena karantinanya di Cibinong, Ramat Jati, Tangerang, ya mereka lah yang dapat. Pak, ini keluar dari ini nih, mau nanya saya tentang ikan. Kalau ikan Bapak diminum ya. Masya Allah, Batan seru, Kongo tuh nggak disuruh. Saya udah ini. Tapi saya maaf sekali lagi, maaf Pak. Saya ngerokok ya. Iya, Saya Pak. kan datang aja kalau Ya, ngerokok. saya nggak apa-apa Pak, silakan. Ini mohon maaf saya nggak bawa rokok ya. Sekarang saya nggak ngerokok. Enggak apa-apa. Pak, kalau saya itu terus terang nih, nggak apa-apa ini obrolannya nggak dapat Pak. Terima kasih nih.